Halo. Di video kali ini kita akan membahas 3 materi pokok, yaitu yang pertama perhitungan kerugian, yang kedua kriminologi, dan yang ketiga viktimologi. Semuanya akan terbagi dalam 4 subpokok materi. Untuk pembahasan lebih lengkap akan bisa disimak di video penjelasan berikut ini. Yang pertama yaitu kerugian dan perbuatan melawan hukum. Makna perbuatan melawan hukum adalah seseorang yang secara sengaja tidak melakukan suatu perbuatan yang wajib dilakukan, disamakan dengan seseorang yang melakukan suatu perbuatan terlarang yang melanggar hukum. Untuk menentukan apakah suatu perbuatan digugat dengan dalil perbuatan melawan hukum, diperlukan unsur-unsur 1. Perbuatan tersebut melawan hukum. 2. Harus ada kesalahan pada pelaku. 3. Harus ada kerugian. Dan yang terakhir yaitu harus ada hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian. Materi berikutnya yaitu gagasan mengenai kerugian. Undang-Undang tentang Perbendaharaan Negara di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 memberikan definisi tentang kerugian dalam konteks kerugian negara atau daerah. Kerugian negara atau daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun secara lalai. Menurut BPK, makna kerugian diterbitkan dalam arti 1. Kerugian negara. Kerugian negara adalah berkurangnya kekayaan negara yang disebabkan oleh suatu tindakan yang melanggar hukum atau kelalaian seseorang dan atau yang disebabkan suatu keadaan di luar dugaan dan di luar kemampuan manusia. Yang kedua yaitu besarnya jumlah kerugian. Dalam masalah kerugian negara, pertama-tama perlu diteliti dan dikumpulkan bahan-bahan bukti untuk menetapkan besarnya kerugian yang diderita oleh negara. Dalam penelitian ini pun perlu diperhatikan bahwa tidak diperkenankan untuk melakukan tuntutan ganti rugi untuk jumlah yang lebih besar daripada kerugian yang sesungguhnya yang diderita. Teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang kriminologi. Kriminologi berasal dari kata krimen yang artinya adalah kejahatan dan logos yang artinya ilmu. Sehingga kriminologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang kejahatan dan tindak kriminal. Jenis-jenis kriminologi. Kriminologi dibagi atas yang pertama classical school. Jenis ini didasarkan atas pandangan individu-individu. Masyarakat harus memaksakan hukum untuk mengatur tindak tanduk individu tersebut. Positive school. Mazhab ini dipelopori oleh Cesare Lombroso dengan pengikutnya Enrico Ferri dan Garofalo. Lombroso meneliti para penjahat di Italia. Dari hasil penelitiannya, ia merumuskan bahwa degenerasi menyebabkan kriminalitas. Conflict School. Menurut Karl Marx, kejahatan tidak lain dari class struggle, perang antara kelas atas dan kelas bawah untuk merebut kekuasaan politik dan ekonomi. Biological Theories. Ernst A. Hutten, seorang antropolog, melakukan penelitian selama 12 tahun meliputi 17.000 subjek. Hampir 14.000 merupakan penghuni tahanan dan penjara, selebihnya masyarakat biasa. Ia menyimpulkan bahwa para penjahat mempunyai ciri-ciri fisiologis yang berbeda dari anggota masyarakat lainnya. Psychological Theories. Mazhab ini dibidani oleh profesi psikologi. Menurut mazhab ini, pikiran para penjahat merupakan penyebab tingkah laku mereka, yang merupakan penyimpangan mental atau mental anomalies. Sociological Theories. Dalam teori ini, Travis Hirschi menerbitkan kontrol teoris melalui bukunya Cause of Delinquency. Travis merumuskan unsur-unsur yang memperkuat ikatan sosial, antara lain attachment, commitment, involvement, dan belief. Selanjutnya yaitu viktimologi. Viktimologi merupakan disiplin ilmu yang relatif masih muda, dianggap sebagai bagian atau subfilet dari kriminologi. Kalau kriminologi berurusan dengan kejahatan atau crime dan pelakunya atau kriminal, maka pusat perhatian viktimologi adalah pada korban atau victim dan segala aspeknya. Meluasnya cakupan viktimologi terlihat dari tahapan disiplin ilmu ini. Pada tahapan pertama, viktimologi memusatkan perhatian pada korban kejahatan. Viktimologi pada tahap ini dikenal sebagai penal viktimologi atau special viktimologi. Kebanyakan tulisan mengenai viktimologi membicarakan korban kejahatan kekerasan
atau pembunuhan, perkosaan, dan seterusnya. Pada tahap kedua, viktimologi sudah lebih luas. Di samping korban kejahatan, viktimologi ini juga berkenaan dengan korban kecelakaan. Viktimologi pada tahap ini dikenal sebagai general viktimologi. Pada tahap sekarang, viktimologi juga meliputi penyalahan mengenai korban karena penyalahgunaan kekuasaan. Misalnya, rezim yang berkuasa menghabiskan kelompok minoritas yang dianggap memusuhinya, dan korban-korban hak asasi manusia. Viktimologi ini dikenal sebagai the new victimology. Pada tahun 1940-an, para pakar viktimologi seperti Benjamin Mendelssohn, Hans von Hentig, dan Marvin E. Wolfgang masih menggunakan istilah korban menurut definisi Kamus Buku Teks. Definisi itu menggambarkan seolah-olah korban merupakan seseorang yang bahwasannya selalu sial, yang karena nasibnya buruk selalu menjadi korban. Mendelssohn yang berpraktik sebagai advokat melakukan survei dengan kuesioner pada kliennya. Tipologi yang diajukan Mendelssohn berkisar dari korban yang sama sekali tidak bersalah, seperti seorang anak kecil yang dibunuh, sampai pada orang yang menjadi korban karena kesalahannya sendiri. Penelitian Mendelssohn dan von Hentig diikuti dengan penyusunan viktimologis lainnya. Mereka mengukur kadar kemungkinan seseorang menjadi korban dari dan keterlibatan dalam kejahatan dengan menggunakan pendekatan sosiologi, psikologi, biologi, dan kriteria lain. Pembahasan sebelumnya tentunya tidak berkaitan sama sekali dengan kejahatan kerah putih yang menjadi cakupan akuntansi forensik. Namun, ia menunjukkan salah satu hal penting dari viktimologi, yaitu penelitian dari titik pandang si korban sangat penting dalam menjatuhkan hukuman dan menyempurnakan undang-undang hukum pidana. Sekian materi kita di hari ini. Terima kasih.